aku Fanny. Hari ini kita bahas satu topik yang udah sering banget kita dengar, everything is connected. Kita semua adalah satu. Itu kalau dari sisi spiritual yang udah sering kita dengar ya. Tapi kalau dari sisi sains, apakah benar begitu? Selain dari kalimat everything is connected, everything is energy, bahwa kita semua berasal dari sumber energi yang sama, apakah ada bukti yang nyata yang bisa menjelaskan semuanya? Jadi hari ini kita akan lihat seberapa jauh sains sudah membuktikan bahwa kalimat we are one itu bukan cuma keyakinan, tapi kenyataan fisik. Kita mulai dari satu pertanyaan besar. Mungkinkah seluruh alam semesta ini sebenarnya tersusun hanya dari satu partikel yang sama? Kayak yang biasanya kita dengar. Gimana mungkin partikel yang sama itu bisa menjadi bagian dari seluruh tubuh manusia, cahaya matahari, pohon, tumbuhan, bahkan materi gelap di antara galaksi? Selama ini kita hanya terbiasa melihat dunia sebagai hal-hal yang terpisah atau satu sama lain itu berbeda. Aku, kamu, gajah, pohon, batu, sungai, laut, ikan, matahari, bintang, kucing, begitu banyak hal berbeda yang bisa kita lihat sepanjang hari. Padahal bisa jadi semua ini cuma satu keberadaan yang sama yang muncul di tempat berbeda, kayak pantulan ilusi di cermin semesta. Kesimpulan ini justru datang dari hasil perhitungan para fisikawan modern. Tahun 1924 di Kolkata, seorang fisikawan muda India yang waktu itu belum dikenal siapa-siapa duduk menatap catatannya karena dia baru aja menemukan pintu menuju dunia kuantum yang baru banget. Namanya Satyendra Nath Bose. Dia menuliskan semua temuannya kepada Albert Einstein dalam sebuah surat dan dikirimkannya. Jadi sebenarnya apa yang ditulis sama si Bose di dalam surat itu? Yang lagi dibahas ini sebenarnya cuma tentang cahaya. Tapi di balik cahaya yang setiap hari kita lihat, tersembunyi rahasia lebih besar tentang struktur dasar alam semesta. Lebih tepatnya tentang bagaimana cahaya sebenarnya punya pola yang bisa dihitung. Seolah-olah partikel cahaya itu bergerak mengikuti irama tersembunyi. Bukan cuma cahaya yang menyinari kita, tapi juga pola energi yang membentuk segala sesuatu di alam semesta. Jadi ketika para ilmuwan menghitung statistik cahaya, yang sebenarnya mereka pelajari adalah bagaimana cahaya menata dirinya sendiri. Apakah dia menyebar acak, berkelompok, atau saling terhubung dalam satu pola kesadaran energi yang sama. Waktu itu para fisikawan udah tahu kalau cahaya itu bisa dianggap sebagai gelombang, tapi juga bisa dianggap sebagai partikel. Ini adalah gagasan besar yang pertama kali diajukan oleh Max Planck dan Albert Einstein. Mereka berpendapat bahwa cahaya itu bukan cuma getaran di ruang, tapi juga kumpulan partikel energi kecil yang disebut foton. Kalau benar ada foton dan miliaran foton ini berkumpul jadi satu berkas cahaya yang kita lihat, gimana caranya kita menghitung bagaimana mereka tersebar? Secara logika sederhana, orang bisa bilang, ya gampang, kalau foton itu partikel kecil ya tinggal dihitung satu-satu, kayak ngitung apel ada 1 biji, 2 biji gitu kan. Di sini anehnya dunia kuantum. Foton itu nggak sama kayak apel yang bisa kita hitung satu persatu. Dalam fisika klasik, kita udah punya cara menghitung perilaku partikel. Contohnya lewat distribusi Maxwell dan Boltzmann. Rumus ini bisa menjelaskan bagaimana molekul gas tersebar dalam berbagai kecepatan. Misalnya dalam ruangan, sebagian besar molekul udara itu bergerak dengan kecepatan rata-rata. Sedangkan yang lebih cepat atau lebih lambat jumlahnya lebih sedikit. Polanya itu bisa diprediksi dan itu masuk akal di dunia yang kita lihat kasat mata. Tapi waktu ini diterapkan ke cahaya, ke foton, semuanya tiba-tiba nggak masuk akal. Kenapa? Karena molekul udara bisa dibedakan. Masing-masing punya posisi, punya lintasan. Kita bisa tahu yang ini molekul A, yang itu molekul B. Tapi foton dia nggak punya identitas kayak gitu. Mereka nggak bisa dibedakan satu sama lain. Bayangin kamu punya 3 bola, masing-masing dikasih nomor 1, 2, dan 3. Sekarang kamu taruh mereka di dalam 2 kotak. Karena ada nomor di setiap bola, kamu bisa tahu yang mana kotak kiri, yang mana di kotak kanan. Kamu bisa tukar bola 1 dan 2, dan kamu bisa tahu, oh ini susunan baru. Itulah cara kita bisa melihat dunia. Setiap benda bisa dikenali karena punya identitas. Nah, di dunia partikel kuantum, hal itu berhenti berlaku. Foton dia nggak punya nomor, mereka nggak punya tanda, nggak punya karakteristik unik yang bisa dipakai untuk membedakan satu dari yang lain. Semua foton itu benar-benar identik sampai ke tingkat yang paling dalam. Massa, energi, muatan, spin, semuanya sama persis. Mereka nggak punya identitas tersembunyi yang bisa membedakan satu dengan yang lain. Artinya nggak ada cara apapun bagi kita untuk mengatakan bahwa foton yang satu berbeda dengan foton yang lain. Jadi waktu kamu punya miliaran foton di satu berkas cahaya, kamu nggak bisa bilang, ini foton A, dan yang itu foton B. Mereka nggak bisa dikenali satu persatu. Dalam rumus fisika, bahkan kalau kamu tukar posisi 2 foton, hasilnya tetap persis sama. Nggak ada perubahan sama sekali. Artinya, alam nggak tahu dan nggak peduli mana yang mana. Nah, ini kedengarannya teknis ya, tapi kalau kamu lihat lebih dalam, ini berarti bahwa di level dasar realitas, keindividuan itu nggak pernah ada. Di mata alam semesta, tidak ada perbedaan antara satu cahaya dengan cahaya lain. Dan aku semua dan kamu semua adalah cahaya, ya kan? Semua adalah satu pola energi yang sama, yang terus bergerak dan menampakkan dirinya. Ingat
Ini adalah sebuah titik balik cara kita melihat realitas. Karena begitu kita menyadari bahwa di tingkat paling dasar, partikel-partikel cahaya tidak bisa dibedakan, maka konsep individu itu mulai runtuh. Di level energi, tidak ada ini dan itu. Hanya ada satu kesadaran kuantum yang menampakkan dirinya dalam bentuk berjuta-juta cahaya. Jadi inilah inti dari penemuan besar yang ditulis sama Bose dalam suratnya kepada Einstein. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya ditemukan Bose sampai bisa mengguncang seluruh dunia fisika? Dari logika sederhana tentang cahaya dan foton, Bose justru menemukan kembali rumus terkenal yang disebut radiasi benda hitam. Benda hitam yang dimaksud ini adalah bukan benda berwarna hitam, tapi benda yang bisa menyerap semua cahaya dan panas yang datang tanpa ada yang terpantul dan bisa memancarkan semuanya lagi dengan sempurna. Bayangkan sebuah kotak hitam tertutup dan di dalamnya itu ada cahaya dan panas yang memantul terus ke segala arah. Para ilmuwan dulu mencoba memprediksi seberapa banyak energi yang keluar dari situ kalau suhunya itu dinaikkan. Tapi perhitungannya selalu berantakan. Rumusnya nggak masuk akal dan hasilnya itu bisa sampai tak terhingga. Kalian udah tahu kalau udah sampai ke tak terhingga berarti belum terjawab ya. Sampai akhirnya tahun 1900, Max Planck mengusulkan bahwa energi cahaya tidak mengalir terus-menerus kayak air, tapi muncul dalam paket-paket kecil yang terputus. Kayak butiran pasir atau tetesan hujan. Dia sebut paket itu kuanta energi. Awalnya, Planck mengaku itu cuma trik matematika, maksudnya biar bisa dihitung lah ya, biar hasilnya itu cocok dengan eksperimen. Tapi anehnya, trik yang dia cuma coba-coba itu justru menjadi dasar lahirnya fisika kuantum. Teori yang akhirnya membongkar cara kerja alam semesta sampai ke tingkat terkecil. 24 tahun kemudian, Bose datang dengan pendekatan yang jauh lebih dalam. Bose pakai satu pemahaman penting bahwa foton itu nggak bisa dibedakan satu sama lain. Mereka nggak punya identitas kayak yang tadi kita bahas di depan. Nggak bisa dikasih label foton 1, foton 2, foton A, foton B. Dari pemahaman ini, Bose bisa turunin rumus radiasi benda hitam. Rumus yang dulunya dianggap kebetulan, sekarang muncul secara alami dan dari sinilah untuk pertama kalinya manusia sadar bahwa cahaya itu bukan kumpulan partikel yang terpisah, tapi satu kesadaran energi yang bisa menumpuk di satu keadaan yang sama. Einstein waktu baca surat itu dia langsung oh my god, tapi dia nggak berhenti di situ. Dia mikir kalau ini berlaku buat cahaya, gimana kalau partikel materi juga bekerja dengan cara yang sama? Kalau foton bisa menyatu dalam satu keadaan kuantum, mungkinkah atom juga bisa? Dari pertanyaan ini, Einstein bikin prediksi kalau suhu diturunkan sampai ke tingkat yang sangat rendah, atom-atom akan berhenti bertindak sebagai individu. Jadi kenapa kalau suhunya itu diturunkan sampai ke tingkat rendah, atom bisa berhenti bertindak sebagai individu? Jawabannya ada di cara energi bekerja di dunia kuantum. Di suhu normal, setiap atom itu punya energinya sendiri. Mereka bergerak, loncat, mau bertabrakan, masing-masing mau lompat, jatuh, jungkir balik, terserah mereka. Mereka itu akan masing-masing sibuk dengan jalurnya sendiri. Energinya bikin mereka itu jadi kayak makhluk yang mandiri. Tapi ketika suhu diturunkan mendekati nol mutlak, semua gerakan itu mulai melambat. Energi mereka itu jadi sangat kecil, hampir nggak ada. Dan ketika gerakan itu terhenti, batas-batas identitas antara satu atom dengan yang lain itu mulai kabur. Dalam kondisi ekstrim kayak gini, gelombang kuantum dari tiap atom itu mulai tumpang tindih satu sama lain. Bukan lagi berjauhan, bukan lagi saling dorong, tapi mulai menyatu. Sampai akhirnya semua atom itu berperilaku seolah-olah mereka cuma satu entitas tunggal. Karena memang nggak ada yang bisa dibedakan lagi dari sini. Ini kayak kesadaran individu yang melebur jadi kesadaran kolektif. Seolah-olah semua aku hilang dan yang tersisa cuma kita. Mereka bakal kehilangan identitasnya dan gabung menjadi satu kesadaran kuantum tunggal. Kayak satu makhluk besar yang bernapas dalam satu napas yang sama. Fenomena ini kemudian dikasih nama kondensat Bose-Einstein atau BEC. Bayangin jutaan atom yang biasanya terpisah tiba-tiba menyatu dan berperilaku sebagai satu entitas. Dan ini bukan metafora, ini adalah hasil nyata dari eksperimen fisika murni. Dan prediksi ini baru benar-benar terbukti pada tahun 1995. 40 tahun setelah Einstein meninggal. Seolah alam semesta itu kayak nunggu waktu yang tepat. Waktu ketika manusia udah cukup siap untuk melihat bahwa semua ini bisa menyatu jadi satu kesadaran. Jadi surat dari Bose ke Einstein ini bukan cuma soal rumus. Surat ini benar-benar mengubah cara manusia melihat kenyataan. Karena lewat surat itu kita bisa jadi tahu hal penting di dunia kuantum. Partikel-partikel yang benar-benar identik itu nggak bisa dihitung satu persatu kayak biasanya. Mereka nggak punya batas individu, mereka cuma bisa dipahami sebagai satu kesatuan, satu gerakan yang menyatu di dalam ruang kesadaran yang sama. Jenis partikel seperti ini sekarang kita sebut boson. Diambil dari nama Bose. Boson inilah salah satu dari dua kelompok besar penyusun alam semesta. Karakternya itu suka berbagi tempat, suka menyatu, bisa menumpuk bareng-bareng di satu keadaan yang sama. Boson ini kayak energi yang bisa menyatu tanpa batas. Lalu ada kelompok satunya lagi, sifatnya itu kebalikannya, yaitu fermion. Fermion ini menjaga jarak.
introvert ya. Dia nggak mau berbagi tempat dengan yang lain. Tapi kalau kamu lihat lebih dalam, dua sifat ini, yang satu menyatu, yang satu memisah, sebenarnya sedang berbicara tentang satu simbol besar. Boson itu mewakili kesadaran yang menyatu, fermion itu mewakili kesadaran yang memisahkan diri. Dan dua-duanya ini sangat dibutuhkan sama alam semesta. Karena tanpa pemisahan, nggak akan ada bentuk. Tanpa kesatuan, semuanya kehilangan makna. Alam semesta ini butuh keduanya untuk bisa eksis. Bentuk dan kehampaan, individu dan keseluruhan, aku dan kita. Dan mungkin ini cara semesta menunjukkan bahwa di balik semua perbedaan ada satu tarikan napas yang sama, yin dan yang. Dari sini kita bisa masuk ke salah satu hukum yang paling penting dalam dunia kuantum, namanya prinsip larangan Pauli. Hukum ini pertama kali ditemukan sama fisikawan Austria yang namanya Wolfgang Pauli. Dua partikel yang disebut fermion, kalau mereka benar-benar identik, nggak bisa menempati keadaan kuantum yang sama di waktu yang sama. Bayangin alam semesta itu punya aturan alaminya sendiri. Kalau satu partikel udah duduk di satu posisi energi, partikel lain harus cari tempat lain. Mereka nggak boleh numpuk di tempat yang sama atau rebut tempat orang. Harus saling memberi ruang ya, respect. Semua partikel yang patuh pada aturan ini disebut fermion. Namanya diambil dari Enrico Fermi, fisikawan asal Italia yang juga pernah terlibat dalam proyek Manhattan, proyek pembuatan bom atom pertama di dunia. Nah, di tahun 1930-an, Fermi menyadari sesuatu yang penting. Karena fermion nggak boleh berbagi tempat, cara menghitung distribusinya juga harus berbeda. Waktu itu para ilmuwan mencoba menghitung gimana sebaran-sebaran partikel fermion di alam semesta ini. Mereka nggak bisa dihitung pakai rumus biasa. Lalu seorang fisikawan lain dari Inggris namanya Paul Dirac masuk dan menuliskan aturan itu dalam bentuk rumus. Dari situ lahirlah sistem statistik yang sekarang kita kenal dengan nama statistik Fermi-Dirac. Dan dari titik ini manusia mulai sadar bahwa alam semesta itu dibangun dari dua jenis partikel besar dengan sifat yang sangat berbeda. Yang pertama adalah boson yang tadi kita ungkit. Boson ini justru suka kumpul bareng. Mereka bisa numpuk di satu keadaan yang sama tanpa masalah. Contohnya foton, gluon, boson W dan boson Z, dan tentu aja boson Higgs yang ngasih massa ke partikel-partikel lain. Mereka ini ibarat energi penghubung. Jadi kalau kamu pernah nonton video soal gravitasi yang dulu pernah aku buat, atau gaya-gaya dasar alam semesta yang lain udah pernah kamu nonton, kamu pasti ingat, boson ini adalah partikel yang menjadi pengantar pesan antar partikel. Mereka bawa interaksi, dan karena mereka bisa numpuk di tempat yang sama, mereka bisa bekerja sama dan menyebar ke seluruh ruang tanpa batas. Coba bayangin, kamu tuh lagi mendorong meja, kelihatannya tangan kamu tuh kan kayak bener-bener nyentuh permukaannya kan, tapi sebenarnya nggak ada satupun yang bener-bener menyentuh apapun. Di tingkat yang paling kecil yang terjadi adalah jutaan partikel cahaya, foton, bergerak bolak-balik antara tangan kamu dan meja. Mereka bawa gaya elektromagnetik. Jadi saat kamu mendorong meja, yang terjadi sebenarnya adalah interaksi antara foton-foton di tangan kamu dan foton-foton di permukaan meja. Semua terjadi lewat cahaya. Itu peran boson. Jadi mereka adalah pembawa gaya, partikel yang menghubungkan, yang bikin satu benda bisa merasakan keberadaan benda lain. Tapi beda dengan kelompok satunya, yaitu fermion. Fermion justru nggak suka berdesakan kayak boson. Setiap partikel itu harus punya tempatnya sendiri. Contohnya kayak elektron, proton, neutron, quark. Mereka adalah partikel yang membentuk semua benda padat yang bisa kita lihat dan kita sentuh. Jadi kalau boson adalah energi penghubung, maka fermion adalah bentuk yang memberi struktur. Kalau kita ibaratkan dunia ini kayak bangunan, maka fermion itu adalah batu batanya dan boson itu kayak lem, air, atau gaya yang menyatukan dan membuat semuanya bisa saling terhubung. Dan keduanya sama-sama penting. Tanpa fermion, nggak akan ada bentuk. Tapi tanpa boson, semua bentuk itu nggak akan saling berhubungan. Alam semesta butuh keduanya, satu menciptakan batas dan satu menciptakan hubungan. Satu memisahkan, yang satu menyatukan. Keseimbangan antara dua sisi inilah yang bikin segalanya di dunia ini bisa ada. Setelah para ilmuwan menemukan boson dan fermion, muncul pertanyaan baru yang lebih dalam. Jangan-jangan dua partikel ini sebenarnya bukan dua hal yang terpisah. Jangan-jangan ada hukum tersembunyi yang menyatukan mereka dari dasar yang paling dalam. Dari rasa penasaran itu, lahirlah teori yang disebut supersimetri. Sekitar tahun 1970-an, rumus teori ini begitu selaras sampai para fisikawan bilang, ini seperti semesta yang sedang menulis cerita tentang dirinya sendiri dalam bahasa matematika. Coba bayangin ya, sebuah panggung teater. Di atas panggung itu ada dua aktor ya. Satu yang kita katakannya itu namanya sebagai kekuatan, itu boson. Dan satu lagi berperan sebagai bentuk atau materi, itu fermion. Tapi ketika mereka turun dari panggung, lepas kostum, kita kaget ternyata mereka adalah orang yang sama. Inilah inti dari supersimetri. Dua wujud yang kelihatan berbeda, tapi sebenarnya berasal dari satu sumber yang sama.
sama. Di level kuantum, boson dan fermion memang kelihatan bertolak belakang ya. Kayak yang udah kita sebut tadi, boson itu bawa gaya dan fermion itu membentuk benda. Boson bebas menumpuk dalam keadaan yang sama, fermion nggak bisa. Fermion tunduk pada prinsip Pauli, satu tempat hanya untuk satu partikel. Tapi ada keyakinan bahwa di balik semua perbedaan itu, semesta pasti menyimpan simetri. Bahwa semua yang kelihatan terpisah bisa jadi berasal dari hukum yang sama. Sama kayak dulu kita pikir listrik dan magnet adalah dua hal yang berbeda, sampai akhirnya Maxwell menyatukan menjadi satu kekuatan, namanya elektromagnetik. Nah, supersimetri melakukan hal yang serupa, tapi kali ini dia menyatukan energi dan materi, cahaya dan bentuk, boson dan fermion, sebagai cara semesta menunjukkan bahwa aku bukan dua, aku tiada dua, aku satu. Hanya sedang memakai dua wajah yang berbeda. Dunia yang selama ini kita anggap rumit, penuh bentuk, batas, dan perbedaan, apalagi yang bawa-bawa agama itu, bisa jadi cuma bayangan dari satu partikel dasar yang sedang menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Dan yang paling menarik, teori supersimetri juga memprediksi ada jenis partikel baru yang sangat misterius, yaitu partikel dari dark matter yang sering disebut neutralino. Partikel ini sangat stabil, dia nggak gampang hancur, dan yang paling aneh, dia nggak berinteraksi dengan cahaya sama sekali. Artinya, cahaya nggak bisa memantul darinya, dia nggak menyerap cahaya, dia nggak memancarkan apa-apa. Jadi kita nggak bisa melihat dia. Kita nggak bisa deteksi langsung dengan alat optik biasa, tapi dia punya massa. Dan massa itu berarti dia tetap menghasilkan gravitasi. Jadi walaupun dia gelap dan tak terlihat, kita tahu dia ada, karena kita bisa merasakan efek gravitasinya. Misalnya digerakkan bintang-bintang di tepi galaksi yang terlalu cepat kalau hanya dijelaskan oleh materi biasa. Tapi kemungkinan besar semesta ini diisi oleh partikel yang nggak terlihat, yang tersembunyi di mana-mana, mempengaruhi struktur besar kosmos. Dengan kata lain, bisa jadi sains sedang menggambarkan sesuatu yang spiritual udah katakan dari dulu, bahwa yang nggak kelihatan, yang diam, yang gelap, bukan berarti nggak ada. Dia adalah sisi lain dari cahaya, bagian dari satu keutuhan yang sama. Itulah kenapa banyak ilmuwan percaya bahwa kalau suatu hari kita berhasil menemukan partikel supersimetri lewat Large Hadron Collider, maka bukan cuma teori yang diterbuktikan, tapi juga misteri besar tentang materi gelap bisa terpecahkan. Tapi sampai sekarang belum ada satupun partikel supersimetri yang benar-benar ditemukan di lab. Neutralino itu kan tadi dia hanya kandidat ideal, bayangan kuantum dari partikel cahaya dan gaya. Mungkin ini akan jadi penemuan besar berikutnya dalam sejarah manusia. Tapi mungkin juga artinya kita masih salah arah, dan alam semesta masih menyimpan jawabannya lebih dalam dari yang bisa kita jangkau sekarang. Tapi kalau benar seluruh alam semesta ini berasal dari satu partikel tunggal, maka semua yang kita lihat, materi, cahaya, ruang, waktu, sebenarnya cuma pantulan dari satu kesadaran yang sama. Kayak partikel itu sedang melihat dirinya sendiri lewat berbagai bentuk, lewat berbagai eksperimen, lewat apapun itu. Dia memisahkan dirinya jadi cahaya dan materi, jadi energi dan bentuk, supaya bisa mengenali dirinya sendiri dengan lebih utuh. Jadi mungkin selama ini bukan kita yang sedang berusaha memahami alam semesta atau segala sesuatu, tapi justru alam semesta yang sedang memahami dirinya sendiri lewat kita, lewat segalanya. Kita semua hanya alat atau cermin, tempat kesadaran kosmik itu menatap dirinya sendiri dan berkata, oh jadi beginilah caranya aku ada.